Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan sukses selalu, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dokumen sistem HealthPoint. Jadi, untuk rekan-rekan yang melihat atau menyimak video ini, silakan disimak video sebelumnya ya, tentang ketentuan layanan Syarki agar lebih relate seperti itu. Nah, untuk sistem Health Point sendiri merupakan mekanisme evaluasi dan monitoring performa ya, kepatuhan dan kedisiplinan klien dalam setiap kerjasama layanan antara klien dan PT Syarki Solusi Indonesia atau Syarki. Nah, sistem ini bertujuan untuk menjaga hubungan profesional, memberikan transparansi proses, serta meningkatkan kualitas layanan kedua belah pihak secara berkelanjutan. Nah, itu sistem ini dibuat bukan untuk menggurui, mendesak, atau menyalahkan ya, tapi untuk saling memonitor agar kolaborasinya itu berjalan dengan lebih lancar. Aturan utama pada sistem HealthPoint ini, yang pertama, sistem HealthPoint adalah metode evaluasi disiplin, kelancaran kerjasama, dan mutu layanan kedua belah pihak. Jadi baik klien dan Syarki nanti punya HealthPoint atau nyawa ya sendiri-sendiri. Nah, masing-masing pihak memulai setiap termin pembayaran dengan skor 10 HP. Jadi kita punya nyawa 10. Nah, nanti setiap progress period, milestone, atau proyek baru itu ada riset pembayarannya, kita dapat 10 health point. Nah, HP atau health point dapat bertambah atau berkurang sesuai aktivitas atau komitmen yang tercatat dalam kerjasama. Evaluasi health point dilakukan secara transparan dan periodik. Statusnya, alasan penilaiannya, serta hak jawab dapat diakses kedua pihak. Jadi nanti ada spreadsheet yang bisa diakses bersama untuk saling menilai seperti itu. Nah, ini yang pertama untuk health point untuk klien. Jadi ada beberapa aktivitas yang menambah. Yang pertama menyerahkan data tepat waktu. Jadi kurang atau sama dengan 7 hari, tambah 2 hari grace period hari kerja ya. Jadi totalnya kalau mau mentok banget itu 9 hari kerja. Itu sekitar 2 minggu. Yang kedua, melakukan pembayaran tepat waktu sebelum deadline. Yang ketiga, komunikatif memberikan informasi atau jawaban setiap pekan. Jadi SLA atau Service Level Agreement-nya itu pertanyaan dijawab kurang dari 1 kali 24 jam. Jadi misal dari pihak CRP itu, Pak butuh data A, Bu butuh data B. Nah itu jika jawabannya itu kurang dari 24 jam, maka bisa dapat 1 poin penambahan. Baik, tadi yang penambahan, sekarang untuk pengurangan. Yang pertama, terlambat menyerahkan data atau pembayaran yang melebihi deadline atau grace period. Nanti ada 2 poin ya. Lalu membatalkan proyek sepihak setelah pembayaran dan berjalan ya. Jadi udah dibayar, udah berjalan, tiba-tiba batalin aja gitu. Itu -5. Memaksa melakukan revisi mayor tanpa kesepakatan bersama. Itu ada revisi, ada pengurangan 2. Jadi kalau revisi mayor, tidak ada kesepakatan, dan memaksa, nah itu ada pengurangan -2. Komunikasi yang tidak sopan, tidak profesional, lebih dari 1 kali 24 jam menjawab pertanyaan yang diajukan pihak Syarki dalam setiap pekan. Nah, itu ada pengurangan -1 ya. Lalu melanggar privasi atau menyebarkan dokumen milik Syarki itu ada -3. Nah, ini untuk ambang batas ya dan konsekuensi HP atau health point yang dimiliki klien. Yang pertama itu jika health point itu lebih dari 10, maka status klien ini adalah layanan prioritas. Nanti berhak mendapatkan promo di kerjasama berikutnya. Jika nilainya itu 1 sampai 10, maka dapat layanan normal. Pekerjaan nanti dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Jika health point-nya itu kurang dari 1 atau 0, maka pekerjaan ini harus dihentikan atau ditunda sementara. Pekerjaan dihentikan dan dana tidak dapat di-refund sama sekali, atau pekerjaan akan dilanjutkan dengan penambahan denda sebesar 50% dari nilai kontrak yang berjalan. Nanti akan ada muncul lagi ya help point-nya 10 jika memang memilih untuk membayar denda sebesar 50% dari nilai kontrak. Baik, itu tadi untuk help point untuk klien. Nah, sekarang help point untuk Sharky. Yang pertama, untuk penambah dulu ya.
Aktivitasnya adalah menyelesaikan deliverable tepat sesuai timeline yang disepakati. Kami ada penambahan 2 help point. Lalu memberikan update progres proaktif ke klien sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, nanti bisa di arrange ya jadwal yang ditentukan itu mau seberapa sering gitu. Biasanya bisa mingguan atau 2 mingguan atau 1 bulan. Nah, itu bisa disesuaikan. Lalu komunikatif memberikan informasi atau jawaban setiap pekan. Sama dengan klien yang menjawab cepat dapat help point, kami pun juga seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pengurangan, yang pertama, terlambat menyelesaikan milestone atau deliverable tanpa pemberitahuan. Jadi tiba-tiba aja gitu terlambat tanpa ada keterangan, maka akan ada pengurangan -2. Komunikasi tidak sopan, tidak profesional, lebih dari 1 kali 24 jam menjawab pertanyaan yang diajukan pihak lain dalam setiap pekan. Nah, itu dapat -1. Membatalkan proyek sepihak setelah klien melakukan pembayaran. Itu -5. Output atau tugas tidak sesuai scope of work atau SPK, -2. Melanggar privasi atau menyebarkan dokumen milik klien, itu -3. Oke, kalau di Sharky lebih simpel ya. Jadi kalau HP-nya itu lebih dari satu, nanti pekerjaan akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau HP-nya itu sampai nol, maka pekerjaan dihentikan dan refund 100% kepada klien. Terus selanjutnya klausul umum. Yang pertama reset HP. Setiap skor HP, baik klien maupun Sharky, akan di reset ke 10 help point. Secara otomatis di setiap awal termin pembayaran, milestone baru, atau perubahan lingkup proyek utama. Transparansi laporan, seluruh skor, aktivitas evaluasi, dan action plan akan dicatat dan dapat diakses kedua belah pihak. Evaluasi dilakukan secara berkala dan diinformasikan secara tertulis atau email. Nah, nanti bisa juga memantau dari spreadsheet ya yang dibuat. Penyelesaian dispute, jika terjadi ketidaksepahaman mengenai HP, kedua belah pihak dapat mengajukan klarifikasi, banding, atau review bersama. Jika tidak selesai secara musyawarah, maka dapat naik ke mediasi formal seperti itu. Maka ini masih tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat karena memang tujuannya untuk saling menjaga kedisiplinan, bukan untuk saling menghukum. Fokus kolaborasi. Nah, setiap penilaian SP diutamakan sebagai upaya edukasi, pembinaan, dan perbaikan bersama menuju layanan keuangan profesional, bukan sekedar hukuman sepihak. Lalu selanjutnya ada proses remediasi dan hak banding untuk klien dan Sharky. Jika SP klien atau Sharky turun di bawah 5, pihak terkait akan menerima surat peringatan resmi serta diberikan waktu maksimal 3 hari kerja untuk membalas dan memberikan penjelasan, bukti, atau klarifikasi. Misalnya situasi force majeure, ada miskom, atau kendala lain yang memang relevan. Mengajukan permohonan banding atau review ulang terhadap keputusan penurunan SP melalui kanal resmi atau email tertulis. Nah, nanti bisa diajukan ya review. Nanti apa media yang disepakati, nah nanti digunakan untuk mengajukan review atau banding. Selama fase remediasi dan atau banding, layanan komunikasi dan aktivitas utama tetap berjalan normal, kecuali terdapat aturan khusus, regulator, atau resiko terhadap kelangsungan layanan. Jadi kalau memang tidak ada impact yang besar, ya maka layanan akan tetap berjalan. Semua bukti, klarifikasi, dan hasil banding akan didokumentasikan dan menjadi bagian dari evaluasi akhir dan keputusan bersama dalam kerjasama. Nanti bisa by email, by WA, screenshot, dan sebagainya. Seperti itu. Ketentuan force majeure untuk klien dan Sharky. Pelanggaran atau pengurangan HP atau help point akibat force majeure, misal bencana alam, gangguan nasional, dan hal-hal lain yang di luar kendali, akan diperhitungkan secara terpisah dan dapat dikecualikan dari sanksi, asal memang ada bukti atau dokumen pendukung yang memadai dan kuat. Setiap sengketa terkait force majeure diputuskan bersama dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan timbal balik, baik bagi klien atau bagi Sharky. Jadi memang tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat. Prosedur evaluasi dan transparansi. Laporan perhitungan SP, helpline berserta alasan penambahan atau pengurangannya akan dikirimkan secara rutin di setiap akhir milestone, termin, atau proyek.
Jika terjadi dispute atau keberatan, baik klien maupun pihak Syarki itu wajib menunjuk perwakilan untuk evaluasi bersama. Jika tetap tidak memperoleh kata sepakat, maka penyelesaian dapat dinaikkan ke tahap mediasi atau arbitrase sesuai isi kontrak. Nah, nanti diatur di SPK-nya. Hak layanan, hak akses, atau hak istimewa akan dipulihkan seluruhnya jika pihak terkait dapat membuktikan perbaikan atau bila skor SP naik ke atas 6 pada termin berikutnya. Penutup, dokumen Help Point atau HP ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama antara klien dan Syarki, serta berlaku efektif sejak disepakati kedua belah pihak. Setiap perubahan atau pembaruan kebijakan SP akan diinformasikan secara resmi kepada kedua belah pihak dan nanti akan dilakukan kesepakatan bersama untuk memberlakukan hal tersebut. Baik, jadi harapannya nanti dari sistem help point ini sekali lagi bukan untuk hukuman, bukan untuk mengejudge, tapi untuk upaya edukasi, pembinaan serta perbaikan. Memang harapannya kan baik dari klien atau dari pihak Syarki itu layanannya akan berjalan lancar ya, tanpa ada gangguan yang berarti seperti itu. Baik, mungkin seperti itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.